mau ada revolusi berdarah, kalau tidak mau ada revolusi sosial masyarakat, saudara, ya perbaiki. Saudara, jangan buka kasus yang tidak ada. Itu kasus-kasus yang dilaporkan oleh masyarakat, penistaan agama, penistaan ulama. Kenapa kau nggak periksa dulu? Tersinggungan mestinya kita kayak betul. Tuhan agama, anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Kalau tidak diproses, jangan salahkan umat Islam kalau besok kepalanya ditemukan di jalanan, saudara. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini guys. Kali ini saya akan membahas Habib Rizik Syihab, yang mana beliau akhir-akhir ini memang jadi bahan perbincangan. Sebab setelah pulang dari Arab Saudi, katanya beliau ingin mencanangkan atau giat melakukan revolusi akhlak. Tetapi kalau saya perhatikan justru statement tindakannya justru bertentangan dengan visinya untuk merevolusi akhlak ini. Sebab justru ketika dia datang ke Indonesia ini menimbulkan banyak sekali kontroversial, yang artinya dia menentang negara, dia menentang TNI, dia menentang Polri, dia menentang agama-agama yang lain juga gitu. Makanya hari ini penting untuk kita bahas supaya kita bisa menyikapi dengan cara yang benar. Langsung aja kita nonton videonya guys. Ini saya belum apa-apa, belum pulang aja. Nanti Habib Rizik akan kita buka lagi kasusnya. Wow. Ini apa-apaan? Saudara, jangan buka kasus yang tidak ada. Itu kasus-kasus yang dilaporkan oleh masyarakat, penistaan agama, penistaan ulama. Kenapa kau nggak periksa dulu? Nah, di sini bagaimana Habib Rizik mengatakan bahwa dirinya yang kasusnya dulu itu kita semuanya tahu dengan Mbak Firsa itu, kasusnya jangan dilanjutkan, jangan diungkap lagi karena itu kasus nggak ada, katanya begitu. Tetapi tidak hanya di situ, dia menyinggung kepada kasus yang harusnya ditindak, yaitu penistaan agama. Seperti yang kita sudah dengar. Kita akan lanjut sekali lagi. Itu kenapa Denny Siregar dibiarkan? Kenapa Ade Armando dibiarkan? Kenapa Abu Janda dibiarkan? Kenapa Guntur Romli dibiarkan? Tegakkan keadilan. Siapa saja yang salah, proses. Siapa aja yang salah, proses. Denny Siregar, Abu Janda, dan juga mereka yang dianggap oleh Habib Rizik ini menista agama dan harus diproses. Nah, berkaitan dengan ini saya sangat setuju sebenarnya dengan Habib Rizik. Setuju dalam arti jika ada penista agama ya memang harus diproses, harus ditangkap. Tetapi kan sejauh ini memang tidak ada bukti yang mana membuktikan Ade Armando, Abu Janda, dan juga Denny Siregar menista agama begitu. Nanti kita akan lihat siapa sebenarnya yang menista agama itu. Tapi sebelumnya kita akan lihat ancaman yang ditebarkan oleh Habib Rizik ini kepada negara ini, termasuk kepada kita semuanya. Betul. Nggak bisa, ini nggak boleh dibiarkan, saudara, ketidakadilan semacam ini. Kelompok saudara yang tidak disukai pemerintah dicari-cari kesalahannya, diproses. Sementara kelompok yang menjilat pemerintah, saudara, dibiarkan mereka melakukan kesalahan. Nggak boleh, ini dibiarkan, nggak boleh. Ini bisa menjadi bom waktu yang setiap saat bisa meledak. Dan kalau Anda tidak mau ada revolusi berdarah, kalau tidak mau ada revolusi sosial masyarakat, saudara, ya perbaiki. Ulama selalu memberikan kesempatan. Ayo sama-sama kita perbaiki. Di sini ancamannya adalah akan terjadi revolusi berdarah, guys. Tapi ngomong-ngomong soal revolusi berdarah ini sebenarnya bukan jati diri Indonesia ini. Kenapa sih? Memang dulu masa perjuangan mengusir penjajah kita berdarah-darah, tapi ini dengan bangsa sendiri. Kenapa harus revolusi berdarah? Bukankah hal itu justru menunjukkan akan terjadinya perang saudara? Kita saudara sebangsa, sekalipun beda agama, beda suku, tetapi kita adalah saudara. Tidak perlu adanya yang namanya berdarah. Bagaimana Habib Rizik ini menyuarakan supaya adanya revolusi berdarah karena adanya penistaan agama. Tapi saya heran nih guys, sebab kalau dibalikan sendiri kepada dirinya,
Justru Habib Rizik ini dia juga menista agama Kristen loh. Kita akan langsung aja nonton videonya. Apakah benar yang saya katakan? Masih bandel juga. Membakar-bakar lagi. Kalau masih bandel juga, tetap ngomong, Habib, selamat datang. Saya jawab, lam jarit, walang yulah. Begitu jawabnya, setuju? Setuju? Loh, kenapa dijawab begitu? Kan dia mengatakan, Habib selamat datang. Artinya, selamat hari lahir Yesus Kristus sebagai anak Tuhan. Saya jawab, lam jarit, walang yulah. Allah tidak peranakan, tidak diperanakan. Tidak setuju gak? Setuju gak? Ya ada protes, Habib jangan begitu. Nanti ini kan mengganggu keharmonisan antar umat beragama. Ada kebun. Di sini dia mengatakan bahwa orang Kristen kadal kebun. Saya nggak ngerti maksudnya apa. Mungkin ada saingannya ya. Kadal gurun dan ini kadal kebun gitu. Tapi ya ini sudah menghina golongan atau agama lain. Kita lanjutkan lagi. Mereka tersinggung. Yatim pasir. Jawab jangan. Mestinya yang tersinggung itu saya, bukan dia. Dia mengucapkan kepada saya, Habib Rizik, selamat Natal. Saya tahu artinya selamat hari lahir Yesus Kristus anak Tuhan. Sebagai anak Tuhan, mestinya saya tersinggung. Untuk gue gak kepret. Nah kalau kita tersinggung kan mestinya kita kepret, betul? Tuhan aja lu, anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Dia mengatakan kalau Yesus anak Tuhan bidannya siapa? Nah ini kan tendensius untuk menghina agama lain ya. Memang kepercayaan kami bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Tidak seperti yang dikatakannya. Yang dikatakannya adalah Yesus itu anaknya Tuhan. Nah itu akan saya bahas di video tersendiri. Tapi ini saya mau fokus. Saya ingin menunjukkan bagaimana kalau Habib Rizik berkoar-koar meminta diproses setiap yang menghina agama, menistakan agama, harusnya dia juga diproses sebab dia menghina agama Kristen. Bahkan pengikutnya tadi ketika dikatakan bagaimana kalau ada orang yang mengucapkan selamat Natal ke kita, pengikutnya bilang bakar, ya ampun. Kenapa harus bakar gitu? Kita juga manusia yang memiliki hak untuk hidup gitu. Nah, di sini juga narasi yang diciptakan adalah seakan-akan orang Kristen memberikan ucapan selamat Natal kepada orang Muslim. Guys, Natal itu yang merayakan kami. Kalaupun Anda memberikan ucapan, pasti Anda selalu mengatakan bagi yang merayakannya, yang merayakan kami. Dan tidak mungkin saya datang kepada orang Islam lalu mengatakan selamat Natal. Gak mungkin orang dia gak merayakan itu gitu. Jadi narasinya sudah dibalik. Inti dari ini, bagaimana akan ada revolusi berdarah-darah kalau tidak diproses setiap penista agama. Ya bagaimana? Apakah Habib Rizik mengaca bahwa dirinya juga penista agama gitu loh. Yang lebih parahnya lagi, Habib Rizik ini mengancam akan ada seperti di Prancis kejadian jika tidak tegas aparat-aparat ini. Kepada pemerintah, khususnya kepolisian, kita kasih tahu kalau nggak mau terjadi peristiwa seperti di Prancis, penghinaan Nabi dipenggal, saudara. Nah tolong, kalau ada laporan penista agama, proses dong. Betul? Yang menghina Nabi, menghina Islam, menghina ulama, proses, betul? Kalau tidak diproses, jangan salahkan umat Islam kalau besok kepalanya ditemukan di jalanan, saudara. Takbir, takbir, siap bela Nabi, siap bela Nabi, siap mati untuk Rasulullah. Takbir. Sampai di sini kita harus paham bagaimana di Prancis korbannya adalah selain guru yang waktu itu saya nggak tahu latar belakangnya apa, tapi 3 korban yang dipenggal kepalanya itu mereka sedang beribadah di gereja. Dan kalau ini memang terjadi berarti sasaran mereka adalah orang Kristen yang bahkan kami tidak pernah menista agama Islam. Justru sebenarnya yang suka menista di Indonesia ini adalah Habib Rizik, menista agama Kristen gitu. Tapi apakah kami akan melakukan seperti yang dilakukannya?
yaitu memenggal kepala orang. Enggak, itu tidak pernah diajarkan dalam kitab kami, dalam agama kami. Dan ini perkataan dari Habib Rizik ini sendiri, dia mengatakan bahwa dia mewakili umat Islam. Dan saya rasa ini hanyalah klaim semata. Dia mungkin mewakili FPI, ya. Karena orang-orang Islam sendiri tidak merasa terwakili. Dan saya yakin masih banyak orang Islam yang mengerti dan baik hati. Salah satu contoh saya ambil statement dari Pak Rudi. Yang pertama, dia melecehkan institusi TNI. Yang kedua, dia melecehkan Polri dengan kata-kata kasar. Sekarang dia menarasikan akan memenggal kepala orang dengan mengatasnamakan umat Islam. Saya orang Islam. Rizik Syihab tidak mempunyai otoritas mewakili umat Islam di Indonesia. Dia hanya dikatakan imam besarnya FPI, bukan imam besar orang Indonesia. Pak Rudi adalah seorang Islam, tetapi dia mengerti bahwa Habib Rizik tidak mewakili orang Islam. Sebab perkataan tindakannya tidak seperti seharusnya. Pak Rudi sendiri menyayangkan kok bisa dia mengatakan dirinya mewakili umat Islam Indonesia. Dan sudah diklarifikasi oleh Pak Rudi bahwa Habib Rizik tidak mewakili orang Islam. Dari sini saya paham, berarti ada orang-orang Islam yang masih sadar dan masih baik. Tidak mungkin melakukan pembunuhan kepada orang lain. Dan selain itu ada Pangdam Jaya juga yang memiliki pendapat yang sama dengan Pak Rudi ini. TNI maupun Polri, ya. Kalau katanya, ini katanya nih, kalau katanya sebagai imam besar, kalau dibilang sebagai kiai atau sebagai habib, karena habib atau kiai itu selalu hatinya baik, pikirannya baik, ucapan baik, dan tindakannya juga baik. Jadi kalau ucapannya tidak baik, itu bukan habib namanya itu, ya, bukan kiai itu. Ya, saya ini orang Islam juga, saya orang Muslim, ya, mengajarkan selalu Islam itu agama yang rahmatan lil alamin, agama yang mengajarkan tentang kasih sayang, ya, tentang kasih sayangnya untuk seluruh alam semesta, bukan hanya untuk manusia saja, untuk seluruh alam semesta, ya. Dan kemudian jangan asal bicara sembarangan, ya. Jaga dari siksa api neraka. Allah sudah berfirman, ya ayyuhal haladina ku anfusikum wa ahlikum naron. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ya, ucapan dan tindakan itu harus baik, ya, harus baik. Saya sebagai orang Islam itu prihatin, ya, prihatin kalau ada seorang habib di peringatan Maulid Nabi, bahasa-bahasa dan ucapannya itu kotor, itu saya prihatin itu. Dan saya tidak terima sebagai orang Muslim. Bahkan Pangdam Jaya ini tidak terima sebagai orang Muslim memiliki seorang pemimpin yang bermulut kotor. Dan ini sekali lagi membuktikan bahwa masih banyak di Indonesia ini saudara kita yang Muslim, mereka memiliki kebaikan dan tidak membenci agama lainnya. Lalu sikap kita bagaimana seharusnya? Saya akan membahasnya 3 poin secara singkat saja. Efesus 4 ayat 29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Sudah seharusnya untuk kita memakai perkataan yang baik, bukan perkataan yang kotor, supaya orang diberkati, bukan justru takut, terancam nyawanya karena perkataan-perkataan kotor kita. Apalagi seorang pemimpin. Ketika kita memimpin, kita harus menggunakan perkataan yang baik untuk dapat memimpin orang-orang yang ada di bawah kita. Dalam Matius 5 ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Anak-anak Allah di sini bukan berarti Allah beranak, ya, bukan. Tetapi di sini adalah orang yang percaya kepada Tuhan disebut sebagai anak-anak Allah. Dan berbahagialah mereka yang datang membawa damai.
Ketika datang ke satu tempat, orang merasa nyaman, sejuk, damai bersama-sama dengan kita, itu baru oke. Tapi kalau datang justru membuat kerusuhan, itu tentunya tidak bisa disebut sebagai anak-anak Allah. Yang ketiga yang ingin saya sampaikan, Yeremia 29 ayat 7, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah. Sekali lagi saya katakan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Kota kita, negara kita sedang rusuh, sedang ada provokasi, sedang ada kericuhan di mana-mana. Mari kita doakan bangsa ini, negara ini, supaya bangsa dan negara ini beroleh kedamaian di sini. Karena ketika bangsa ini sejahtera, kita juga akan sejahtera. Sebagai orang Kristen, kita memiliki tanggung jawab untuk mendoakan supaya masalah ini cepat selesai, supaya ada kedamaian, ada ketenangan, antar umat agama boleh saling menghargai satu dengan yang lain, bukan saling menjelekkan, dan juga kita hidup damai karena kita sudah merdeka sejak tahun 1945. Luis Prasetyo sini, God be with you all.